Udah tahu Kei itu lagi dirundung oleh Riwen di atas atap. Bahkan sebelum Kei bertemu Riwen di atas atap, Kei itu sudah menghubungi Ainokoji terlebih dahulu. Tapi kenapa Ainokoji malah pergi ke karaoke sama grupnya? Bukannya nolongin si Kei yang lagi dibully sama Riwen di atas atap tuh ya. Itu mungkin pertanyaan yang ada di dalam kepala kalian setelah menonton episode ke-11-nya kemarin. Di episode 11 kemarin kita itu dikasih lihat seberapa sadisnya dan kejamnya si Riwen atau si Dragon Boy ini. Riwen tuh berniat untuk menghancurkan Kei, untuk memancing sang X atau sang dalang di dalam kelas D itu untuk keluar tuh. Sedangkan si dalang di dalam kelas D yang dicari Riwen ini, itu malah pergi ke karaokean sama teman-temannya dengan santai itu ya si Ainokoji. Tapi tenang kawan ya, Ainokoji itu memang sengaja datang terlambat untuk nolongin si Kei. Alasannya itu karena si Ainokoji itu ingin melihat apakah si Kei itu akan membongkarkan identitasnya ke Riwen apa enggak. Entah itu Kei mengungkap identitasnya apa enggak, dari awal Ainokoji itu berniat untuk datang menolong Kei di atas atap. Karena sebelumnya Ainokoji kan sudah berjanji kepada Kei itu ya, untuk melindunginya. Ainokoji itu akan berhubungan dengan Kei tergantung dari tindakan yang Kei pilih. Misalnya kalau Kei itu membeberkan identitasnya kepada Riwen, maka Ainokoji pada saat itu akan berhenti berhubungan dengan Kei. Dan sebaliknya, kalau Kei setia, maka Kei itu akan menjadi orang yang berharga atau bahkan menjadi orang terpercaya bagi Ainokoji. Dan pilihan manakah yang akan dipilih oleh Kei? Ya, Kei itu memilih untuk menerima tindasan dari Riwen di atas atap dan melindungi identitasnya si Ainokoji yang merupakan seorang dalang di dalam kelas D. Ini menjadi salah satu alasan kenapa si Kei itu bisa menjadi best girl di Classroom of the Elite ini ya. Ya walaupun kepribadiannya si Kei itu jelek, sok berkuasa dan keras kepala pada orang lain tuh ya, tapi si Kei itu nyatanya tuh adalah orang yang setia orangnya. Padahal Riwen itu sudah memaksa Kei untuk buka mulut ya, dengan cara menyiramnya memakai air. Bahkan di animenya tangannya si Kei itu diikat dan mukanya diberi kain basah oleh Riwen. Riwen melakukan itu agar Kei itu memberitahu identitas dalang di dalam kelas D. Tapi Kei itu memilih untuk menahan tindasan dari Riwen. Walaupun itu mengingatkannya kepada traumanya dulu saat SMP, Kei itu ingin mewujudkan keinginannya Ainokoji yang ingin hidup damai di sekolahan ini. Makanya Kei itu memilih opsi untuk melindungi identitasnya si Ainokoji. Sejauh ini kelas balik dari Kei saat SMP yang terbuli itu masih belum ditampilkan di animenya ya. Semoga flashback Kei yang mengingat masa suramnya pas SMP diadaptasi dengan bagus di next episode. Kei sambil menahan trauma dan menahan hawa dingin karena disiram air oleh Riwen dan kondisi saat ini tuh lagi musim dingin, Kei itu langsung terbayangkan dirinya pada masa SMP yang sering kena bully dulunya tuh. Seperti si Kei itu pernah dipukul, ditendang, bahkan si Kei itu disuruh menjilat sepatunya sendiri. Jadi babu lah saat SMP si Kei itu ya. Itu beberapa masa kelam Kei yang terbayang pada saat si Riwen tuh menyiramkan air kepadanya. Kei yang dulu itu sudah terbiasa dengan penghinaan semacam ini. Ini merupakan langkah awal dari karakter Kei mendapatkan development karakter di sini. Kei yang awalnya ingin melindungi masa lalunya dan akan melakukan apapun agar masa lalunya tersebut itu nggak terbongkar, dia yang sekarang itu memutuskan untuk melindungi Ainokoji dari Riwen dan menahan rasa traumanya. Nah, di next episode akan menjadi klimaks dari season keduanya ini ya, yang paling dinantikan oleh kita, yaitu momen Ainokoji ngebogem Riwen beserta gengnya di rooftop atau di atas atap. Ini pasti akan menjadi momen yang epic ya, ditambah dengan drama yang Kei rasakan pada masa SMP dulu. Gue yakin episode 12 itu nanti akan menjadi episode terdebes sih ya, dalam seri Classroom of the Elite. Ainokoji itu datang ke atas atap layaknya seorang pahlawan untuk menyelamatkan Kei ya. Ainokoji itu bersedia menghadapi Riwen dengan kekerasan yang Riwen suka. Bahkan sebelum Ainokoji datang buat menyelamatkan Kei di atas atap, Ainokoji itu sudah menyiapkan beberapa rencana, seperti meminta Manabu dan Sabasira Sensei untuk menjadi saksi. Lalu satu hal lagi, kita harus berpikiran kalau setiap pergerakan dan tindakan Ainokoji itu memiliki sebuah arti mendalam. Selain alasan Ainokoji pergi ke atas atap untuk melindungi atau menyelamatkan si Kei, tujuan lain Ainokoji datang ke atas atap itu untuk mencegah agar identitasnya yang merupakan dalang di dalam kelas D itu nggak disebarkan oleh Riwen. Tujuan Ainokoji kan ingin menjalani kehidupan sekolah yang damai dan menjadi murid yang biasa. Kalau misal Kei membeberkan identitasnya Ainokoji ke Riwen, lalu Riwen menyebarkannya ke pihak sekolah ya atau ke semua murid yang ada di sekolah, maka Ainokoji itu akan jadi terkenal, populer, dan mencolok dalam satu hari itu.
karena telah menggendong kelas D dari balik layar sendirian, yang dimana itu akan bertentangan dengan kehidupan sekolah yang diinginkan oleh Ainokoji. Untuk menghindari identitasnya yang merupakan dalang di dalam kelas D disebar oleh Riwen, Ainokoji itu datang langsung ke atas atap untuk menutup mulutnya Riwen menggunakan kekerasan ya. Solo versus squad digaskan oleh Ainokoji. Apa solo versus squad? Bro, hayu mabar bro. Hayu bro, gas kencu. Ya ibarat Ainokoji yang datang ke atas atap itu demi dirinya sendiri, yaitu untuk melindungi kehidupan sekolahnya di masa depannya atau melindungi kehidupan sekolahnya yang akan datang. Cuma resikonya yaitu Riwen itu akan terus mengincar dirinya di masa depan nanti. Dan ada satu hal yang bikin gua penasaran untuk next episode. Apakah Ainokoji itu akan berekspresi sama seperti ilustrasi dari light novelnya? Atau gelutnya Ainokoji nanti akan tanpa ekspresi seperti yang ada di dalam trailer season keduanya? Mari kita tunggu minggu depan nanti ya untuk hal ini. Yap, sesuai prediksi ya, kalau nampaknya volume 7 ini akan selesai diadaptasi di episode ke-12 nanti dan menyisakan satu episode. Karena season keduanya itu berjumlah 13 episode kan ya. Kemungkinan episode ke-13 ini akan jadi momen dead Natal antara Ainokoji dan Sato tuh. Dan juga menceritakan kondisi setelah baku hantam yang ada di rooftop. Dan dari alur prediksiku ya, awal dari episode ke-12 itu dibuka sama Ainokoji yang datang ke atas atap. Lalu di pertengahan episode ke-12 dilanjut baku hantam. Dan di akhir episode ke-12 itu menjelaskan tentang pergerakan dan rencana yang Ainokoji lakukan. Lalu di episode ke-12 akhir itu menjelaskan tentang Riwen yang mau keluar sekolah. Itu sih mungkin poin yang akan terjadi di next episode. Sudah siapkah kalian melihat MC kita yang tipes ini menjadi badass di minggu depan? Let's go man, kita tunggu di hari Senin nanti. Sekian aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです